Assalamualaikum, salam jumpa kembali dengan saya, Bapak Prim. Kali ini saya ingin membahas tentang editologi. Apa sih editologi ini? Jadi ada hubungannya dengan ilmu memang. Dan ini adalah ilmu tentang penyuntingan naskah. Nah, di Indonesia ternyata pernah ada satu program studi, jadi pendidikan formal, vokasi D3 Editing di Universitas Pajajaran. Pada saat itu ada di bawah jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena memang editing atau penyuntingan ini selalu dikaitkan dengan bahasa. Pendirinya itu Prof. Jus Badudu yang sangat populer pada masanya tahun 80-an sampai 90-an. Beliau pada saat itu adalah guru besar Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Beliau dibantu oleh Pak Ajat Sakri yang saat itu menjadi kepala penerbit di ITB. Nah, prodi ini unik ya, karena saya juga alumnus ya dari prodi editing di Universitas Pajajaran ini karena yang dipelajari itu adalah ilmu penerbitan dan ilmu bahasa. Jadi kalau boleh saya katakan ilmu bahasanya sekitar 40%, 60%-nya adalah ilmu penerbitan. Nah, sayangnya pada tahun 2010 prodi ini sudah ditutup ya. Dan saat ini eh, hanya ada tinggal dua kampus yang mengadakan ilmu penerbitan, tapi salah satunya sudah menjadi ilmu jurnalistik. Nah, boleh dibilang cikal bakal dari pendidikan formal tentang editing di Indonesia ya prodi D3 editing Unpad itu dan kemudian tidak ada lagi. Sayangnya begitu. Jadi editologi ini kapan sih berkembang menjadi ilmu? Itu kalau sebenarnya kalau dibilang ilmu dia masih muda sekali. Sekitar tahun 60-an pada saat itu di Jepang sudah mulai berdiri ya Japanese Publishing Institute. Kalau di Indonesia sangat terkenal Prof. Nuno Kawa itu juga dari Editing Society yang memberikan banyak ilmu tentang penyuntingan naskah. Nah, penulis berkebangsaan Cina, Zheng Ding, itu juga pernah menulis sebuah buku dengan judul A Short Remake on Editology. Jadi ini pertama buku yang menggunakan istilah editologi di Cina. Nah, tahun 84, Science of Publishing Institute of China didirikan dengan tugas utama meneliti dan mengembangkan editologi. Jadi di Asia, editologi ini cukup intens dipelajari, walaupun kelahirannya ada di Eropa dan Amerika, gitu ya. Karena kan, nah di Indonesia yang tadi saya sebutkan baru berkembang tahun 80-an secara keilmuan ya, masih muda sekali, tapi editing atau editor di Indonesia itu sudah ada sejak zaman POC, kemudian berkembang di pemerintahan Hindia Belanda. Karena waktu itu POC pemerintah Hindia Belanda memboyong mesin cetak, kemudian mendirikan penerbit di Indonesia, maka terjadilah tradisi perbukuan di Indonesia. Dan juga itu dipelopori oleh pendirian penerbit Balai Pustaka. Kita ingat bahwa tokoh-tokoh editor pada masa itu ada Nur Sultan Iskandar, ada Sultan Takdir Ali Sabana, dan ada Abi Yassin, dan banyak lagi gitu. Orang-orang Indonesia yang belajar langsung kepada orang Belanda tentang penerbitan. Ya. Perhatian terhadap pendidikan ya baru muncul pada tahun 80-an, termasuk didirikannya D3 Editing tahun 88. Ya. Nah, tahun 80 itu IKP Jaya atau IKP DKI sekarang pernah mengadakan lokakarya penyuntingan buku ya, penyuntingan naskah buku dan pada saat itu banyak terlibat tokoh-tokoh seperti Pak Jus Badudu, Mokhtar Lubis, Bur Rasuwanto, kemudian Sukanto SA dan lain-lain. Nah, setelah editing Unpad tadi sudah saya sampaikan ada Politeknik Negeri Jakarta tahun 90 didirikan dan Politeknik Negeri Media Kreatif Polimedia 2008. Saat ini PNJ sudah jadi apa ya tidak lagi mengembangkan ilmu penerbitan buku tapi dia lebih ke jurnalistik dan yang masih tetap ada adalah Polimedia. Di Polimedia Anda dapat menemukan ada mata kuliah penyuntingan, penyuntingan fiksi, penyuntingan non fiksi, tapi tidak sebagai apa ya utuh sebagai editologi gitu. Karena waktu kalau di Unpad dia utuh menjadi sebuah pembelajaran editologi. Sehingga diklat editologi itu pada saat ini itu sangat langka gitu. Dan ilmu penyuntingan naskah kurang berkembang atau malah mandek di Indonesia.
Sekarang banyak penyunting editor yang autodidak dan banyak juga yang mengaku-ngaku sebagai penyunting dan editor, tetapi sebenarnya mereka tidak menguasai ilmu penyuntingan atau editologi secara komprehensif. Maka dari itu saya menulis salah satu buku tahun 2022 dan saat ini juga dalam proses revisi, yaitu judulnya Taktis Menyunting, ya. Dan ini buku yang saya maksudkan sebagai buku fundamental dari ilmu penyuntingan naskah. Nah, kemudian CP Penulis Profesional Indonesia juga telah menyiapkan kegiatan secara hibrida, tatap muka dan nanti daring dengan Zoom, yaitu pelatihan tentang editologi. Nah, Anda yang berminat mendalami editologi sekaligus juga hubungannya dengan kepenulisan dapat mengikuti kegiatan ini pada tanggal 9 September 2023 di Bandung. Jadi nanti kita ketemu di Bandung, tepatnya di Gedung Geraha Pos Indonesia. Nanti ada di ruang di ruang Point Lab ya, di ruang Point Lab itu semacam coworking space. Kita bisa bertemu di sana menggali tentang ilmu penyuntingan selama 1 hari penuh. Tiketnya hanya 750.000, bisa Anda dapatkan di penulispro.id. Sampai bertemu di Bandung. Terima kasih.